anugerah Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami percaya gereja ini hidup dalam campur tangan Tuhan Yesus. Setiap jemaat Tuhan yang hadir pada saat pagi hari ini adalah jemaat yang siap dimerdekakan oleh firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang akan mengadakan dan tidak ada menjadi ada atas kehidupan kami. Firman Tuhanlah yang akan membuka setiap jalan-jalan baru atas kehidupan kami. Apa Tuhan yang belum disingkapkan sebelumnya, Tuhan singkapkan bagi setiap kami. Kami terima janji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan saudara semuanya. Selamat pagi, shalom. Ya, ini pertama kali saya untuk berkhotbah. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan sidang jemaat Tuhan. Nama saya Jason Irwan. Dan hari ini saya datang tidak sendirian bersama dengan istri saya. Dan sebelum saya sharing firman Tuhan, saya akan menyanyikan 2 buah lagu yang saya ciptakan dari tahun lalu dan lagu terbaru juga. Kalau sebelumnya saya ke gereja ini cuma kesaksian pujian, waktu itu kalau nggak salah saya bawain lagu saya yang Yesus Setia yang berkali-kali. Kalau ini 2 lagu kita sama-sama belajar ya. Yang tahu lagunya kita naikkan pujian ini. Kunci A. Waktu saya tulis lagu ini dengan judul Memilih Untuk Setia, untuk menjadi seorang setia itu butuh namanya proses, betul gak saudara? Tapi tetaplah percaya bersama Tuhan kita terus melakukan perkara yang dahsyat. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Amin. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Bersama-sama jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Oh, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Bersama-sama yang mau setia, angkat tanganmu dan katakan, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku.
biar kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau hadir Tuhan. Jangan jual Yesus dengan apapun di dunia. Harta dan tahta semua sia-sia. Saat ini ada belas kasih Tuhan Yesus. Ku angkat tangan, ku mau tetap setia. Jangan jual Yesus dengan apapun di dunia. Harta dan tahta semua sia-sia. Saat ini ada belas kasih Tuhan Yesus. Ku angkat tangan, ku mau tetap setia. Yesus dengan apapun di dunia. Harta dan tahta semua sia-sia. Saat ini ada belas kasih Tuhan Yesus. Ku angkat tangan, ku mau tetap setia. Tangan, ku mau tetap setia. Ku angkat tangan, ku mau tetap setia. Segala kemuliaan nama Tuhan Yesus, haleluya. Saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34 dengan tema Yesus adalah harapan. Markus 5 ayat 25 sampai ke 34. Kita akan bergantian. Saya yang ganjil, jemaat Tuhan yang genap. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan kau bertanya siapa yang menjamah aku. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Saudara, hidup manusia terbagi 3 hal. Saya persilakan kepada Ibu Rahel dan Bapak untuk duduk di podium ya. Cari tempatnya, mungkin bisa dibagi tempat. Rachel ya, harusnya nyanyi iso ora iso tadi. Ayo. Enggak, jangan, bisa ambiar nanti. Nanti abis ini iso ora iso ya, abis khotbah ya, joget sama Pak Samsuri ya. Saudara, hidup manusia terbagi 3 hal. Katakan 3 hal. Katakan 3 hal. Pertama tubuh, kedua jiwa, ketiga roh. Katakan tubuh, jiwa, roh. Pertama, tubuh gadis ini mengalami sakit, saudara. Nggak tanggung-tanggung, perempuan ini mengalami namanya sakit pendarahan.
Saya percaya seperti Pak Budi, Pak Samsuri, Pak Bambang gak bakal ngerti namanya pendarahan. Tapi istri bapak-bapak ini mengerti namanya pendarahan. Mungkin seperti orang minum saudara. Bagaimana rasa sakitnya? Kira-kira seperti ini. Siapa di sini yang masih gadis? Angkat tangan. Yang masih gadis semua di belakang ya. Oke. Yang di depan aja siapa namanya? Aurel, Laura. Laura usia berapa? 11, 16. Sorry, udah datang bulan ya. Oke, kamu kalau menstruasi sakit nggak? Kamu ngomongnya sampai merintih gitu. Sakit kok gitu. 1, 2, 3 pintar ya. Aduh, ini kayaknya orang sakit gak kelihatan sakit saudara. Sakit ya, sakitnya berapa hari? 3 hari ya. Ya kira-kira segitu ya. Saudara seperti istri saya, kalau datang bulan 2-3 hari sakit. Sampai dia ambil botol, dia isi air panas, digosok-gosokin, dia pasang koyo cabe, koyo salonpas segala macam untuk mengurangi rasa sakitnya. Itu menderita sebulan cuma 3 hari. Tapi waktu gadis ini mengalami pendarahan, hari pertama, bulan pertama, dia tidak pernah tahu bahwa akan melakukan proses panjang, perjalanan panjang 12 tahun tubuhnya sakit. Waduh, penderitaan tiada akhir buat saya. Kedua, jiwanya tertolak. Bapak Ibu setuju gak dengan saya kalau jiwa gadis ini tertolak? Jemaat BSD setuju gak dengan saya kalau jiwa gadis ini tertolak? Yang setuju katakan setuju. Bilang aja setuju, kan saya khotbah suka-suka saya, bilang setuju. Ya. Jadi kalau kita membaca sebuah cerita firman Tuhan, kita harus mengerti latar belakang cerita. Kalau zamannya Laura sama zamannya perempuan pendarahan pasti berbeda. Maaf, kalau Laura mengalami pendarahan di tahun ini, ramai di TikTok, heboh di Twitter, heboh di Instagram, Facebook, bahkan sampai masuk detik.com saudara, masuk podcast dari Sumargo saudara, heboh gitu kayak si Agus ya. Tidak ada namanya netizen Indonesia yang kepo dan soto itu saudara membuli dia, gak bakal ada. Diberikan dukungan, support, doa. Tapi zaman gadis ini berbeda cerita. Pertama, perempuan kasta nomor 2. Kedua, penyakit pendarahan yang dialami perempuan ini disamakan dengan penyakit najis waktu itu. Penyakit apa? Iya, penyakit najis, kusta, betul. Sekarang saya tanya sama jemaat Tuhan tempat ini. Gadis ini hidup sendirian atau berkelompok? Ini jemaat ngerti bahasa Indonesia gak sih saudara? Saya tanya kudu dijawab. Saudara, saya ulang pelan-pelan ya. Menurut saudara, dia hidup sendirian atau berkelompok? Oke. Pertanyaan saya, di mana orang tuanya? Di mana Pak? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu Pak. Cocok jawaban kita. Nggak tahu di mana. Kedua, di mana saudaranya? Nggak tahu, sama nggak tahu. Ini yang para ketiga, di mana orang-orang di bait Allah? Nggak tahu. Dengan kata lain, dia sendirian tertolak. Anggap aja saya perempuan pendarahan. Nama saya kan Jason ya. Saya ganti nama saya Rahel. Gitu. Kalau ini kan Rahel Mutiara ya, saya Rahel Permata gitu. Saya punya papa mama, anggapnya Pak Budi papa saya, Bu Jenny mama saya. Saya ngomong gini ke papa saya ya. Saya tahu karakternya bapak saya. Papa, Rahel teh udah menstruasi sebulan, nggak beres-beres. Lalu papa saya ngomong gini, kamu teh udah minum itu belum Kiranti? Udah, seberapa botol? 3 botol atau kurang? Cepetan ke Indomaret, Shopee, cashback tuh 60%, lu borong semuanya aja. Mentang-mentang bapak saya bos, saya borong tuh Indomaret saudara. Apakah sembuh? Nggak sembuh. Minum, kalau Rahel datang bulan minum apa? Oh enggak usah minum. Oh kamu punya mujizat tersendiri luar biasa ya. Orang banyak minum apa Kiranti, apalagi tuh Feminak, apalagi soda susu, kalau istri saya dia minum apa jahe, segala macam saya gak ngerti pokoknya. Berusaha untuk sembuh, gak sembuh juga. Akhirnya orang tua saya mikir jangan sampai gara-gara satu anak gadisnya, satu keluarga dikatakan najis. Makanya diusir keluar. Ketiga, rohnya. Itu roh berbicara tentang iman. Bapak Ibu percaya saya ya, semua orang yang bangkrut. Siapa yang pernah bangkrut? Pernah bangkrut ya Pak? Sekarang udah bangkit ya Pak? Amin. Om, saya iman ini Pak. Orang kalau bangkrut, betul gak Pak? Berusaha untuk bangkit ya Pak? Walaupun harus pinjam uang dengan kekuatan sendiri, itu namanya orang usaha.
Orang sakit kanker berusaha cari pengobatan. Sama, gadis ini pun berusaha. Bukannya gak berusaha. Makanya Bapak Ibu teman-teman, kalau ada orang lagi jatuh, percaya, temenin. Dia sedang berusaha saudara. Dia sedang membangun saudara. Gadis ini udah berusaha ke berbagai jenis tabib. Kalau zaman sekarang mungkin udah ke Singapura, ke Pineng segala macam, ke Malaka, pakai BPJS, pakai asuransi. Sampai habis itu kuota saudara. Gak sembuh juga. Saudara bayangkan, yang jawab ibu-ibu, bapak-bapak gak usah jawab. Ibu-ibu jawab dengan jujur, dengan hati yang sungguh-sungguh. Kalau ibu-ibu gak punya uang sama sekali, suami ninggalin, anak-anak ninggalin, gereja ninggalin. Gak punya uang sama sekali dan sakitnya gak beres-beres, punya harapan atau tidak? Susah Bu, betul. Susah. Kenapa hari ini ada orang bunuh diri? Orang jadi gila. Maaf ya, ada orang sampai satu keluarga lompat dari apartemen. Karena kehilangan namanya harapan. Sekecil apapun itu ya Pak, namanya harapan, mampu membuat orang bertahan hidup. Di tengah kondisi seolah-olah rasanya semua gak ada harapan. Rasanya semua meninggalkan. Rasanya gak ada lagi jalan keluar. Itu cuman rasanya. Situasi kondisi yang mengintimidasi kita. Udah Pak Budi, gak usah buka gereja. Udah Pak Budi, ngapain? Kalau memang Tuhan yang suruh, maju aja. Ada bagian yang perlu kita kerjakan. Ada bagian Tuhan yang mengerjakan saudara. Sama seperti gadis ini. Gadis ini cuma menantikan Tuhan. Tiba-tiba penantiannya dijawab. Lewatlah Yesus di kotanya. Betul? Coba tarik ayat sebelumnya. Yesus mau kemana? Bapak, Yesus mau kemana Pak? Yesus bukan lagi buru-buru. Bukan lagi santai. Yesus mau kemana Pak? Bapak pakai baju biru berarti pengerja ya? Iya. Saya suka dengan muka-muka hoki kayak gini ya. Pak siapa namanya? Pak David. Yesus mau kemana Pak? Ke rumah ya? Ya itu Pak. Ya siapa Pak? Yairus. Wah Pak David sarangnya. Yesus lagi buru-buru ke rumah Yairus. Siapakah Yairus? Kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat. Anaknya teh mau mati. Anak orang kaya bukan? Yairus orang kaya bukan? Orang kaya, orang terpandang, namanya juga kepala rumah ibadat. Yang jawab jemaat Tuhan, hamba Tuhan seperti saya deh. Kira-kira kalau dipanggil sama orang kaya, sama orang miskin, cepetan mana? Ngomong yang gena, yang benar. 1, 2, 3. Gak apa-apa direkam. Hamba Tuhan itu kalau dipanggil sama orang kaya, pengusaha kaya, dibandingkan sama orang kecil gak punya uang, cepetan mana? Ngomong apa jujur? Emang mau orang kaya. Makanya musuhnya Tuhan itu adalah mamon. Saudara lihat, Yesus memang buru-buru. Bukan karena anak Yairus mau mati. Tapi saudara lihat, Yesus juga tahu ada seorang pribadi yang sedang menantikan dia. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Makanya saudara jangan pernah engkau menaruh harapanmu kepada manusia. Taruhlah harapanmu kepada Tuhan. Waktu Yesus lewat, dia berhenti. Sadarkah Bapak Ibu, waktu Yesus berhenti, itu seperti mempertaruhkan sebenarnya, betul gak? Anak Yairus bisa mati. Berapa banyak Tuhan mempertaruhkan hidupnya untuk engkau dan saya. Membela hidupmu, mungkin kau gak berubah hari ini, tapi Tuhan percaya engkau tetap bisa berubah. Sama seperti hari itu, Tuhan rela berhenti untuk seorang bernama perempuan bendara. Saudara, saya mau sedikit sharing tentang pengalaman Yesus berhenti dan menolong. Satu kali tahun 2002 ya, berarti sekitar, kok hitungan saya gak bingung ya, berapa teh? 23 tahun lalu ya? Kok Budi kan jago ngitung betul ya? Soalnya gembala saudara ini jago ngitung saudara. Jago ngitung, jago ngegombal, jago ngerjain saya semuanya. 23 tahun lalu saudara, tahun 2002, salah ngomong saya. Bentar. Bukan 2011. Berarti 14 tahun lalu. Sorry. 14 tahun lalu 2011. Iya istri saya lebih pintar. Aduh gak salah saya nikahin kamu mah. Aduh 2000 berapa? Oh ya 2007. Bukan Heti lu masalah lagi. 2010. Ya udah kita pulang makan. 2010. Ada sebuah gereja yang ngundang nih, Ko Budi ya, Pak Samsuri, Pak Bambang ya. Saya gak sebutkan nama gereja karena masuk YouTube. Dan saya tidak gerejanya, ini kan kesaksian nyata.
Ada sebuah gereja, huruf depannya H, belakang P. Banyak orang Batak di sana. Dan hari ini pasti ada orang Batak. Mana orang Batak? Angkat tangan cepetan. Wih, Horas. Ibu, warga mana bu? Panjaitan. Loh, sini. Kamu sini. Ibu gak percaya. Ibu gak percaya ya? Seorang juga punya, nih baca, saya lahir di mana? Hidup. Baca baik-baik, kalau gak usah baca bertobat nih ya. Sima Lungun. Tahu gak Sima Lungun di mana? Gak tahu. Duduk lagi bertobat. Lo itu di Sumatera Utara. Ibu marganya Panjaitan ya bu ya? Saya juga orang sana saudara, saya orang Siantar. Marga saya Siahaan bu. Siang malam butuh belas kasihan. Lalu Pak Pujo ngomong gini, Pak Jason diundang sama gereja H.P. Saya ngomong gini, Pak Pujo, kalau diundang orang Batak, orang Ambon, orang Manado, orang Kupang, jangan mau. Kenapa? Sekarang saya tanya sama saudara, yang jago nyanyi orang mana? Batak. Yang sering menang Indonesian Idol orang mana? Batak. Pengacara terkenal? Batak. Banyak kasus? Nggak tahu. Ngaco aja ibu. Nih, ibu testing ya, ibu-ibu ya ke rumah sakit bersalin bu, ibu dan anak Harmoni, apa sih? Hermina kok Harmoni? Saya ingat Bakmi Gajah Mada nih pak. Hermina, testing deh. Anak bayi Chinese sama anak bayi Batak itu beda suara. Beneran, gak percaya. Anak Chinese lahir bunyinya gini. Standar, betul gak? Anak Batak enggak. Ada tangga nadanya saudara, udah beda dari awal. Makanya saya gak mau tampil. Kurang ajarnya nih, manajer saya ngomong gini. Coach Jason udah saya terima DP-nya 20%. Darah Yesus. Lain kali tanya saya dulu. Kalau Rachel yang ambil keputusan, Rachel atau suami? Kamu kurang ajar Rachel. Kamu sendiri ambil keputusannya. Kamu istri mau sakinah mawadah marohmah ya. Mana suaminya? Gak kelihatan. Yang kuat ya kok ya. Kuat. Kuat ya kuat. Ngomong apa tadi ya? Akhirnya dia ngomong gini. Tampilnya kapan Pak? 2 minggu lagi. 2 minggu saya persiapkan baik-baik. Tanya Rachel, kita kalau mau tampil konser gak makan es. Gak makan gorengan, kurangnya makan cabai supaya bening ya. Enak nyanyinya. Udah saya jaga baik-baik. H-1 besok mau acara, habis suara saya. Saya ke dokter Ciranjang suntik vitamin C 400.000 si peceng, gak sembuh juga. Pemain piano saya tiba-tiba gak bisa ikut main. Kalau dulu kenal Valdo, saya ajak Valdo. Cuman kamu dulu belum lahir kali Valdo, saya gak tahu dah. Aduh saudara, pemain piano gak bisa datang. Kalau diundang sama GBI, Betani, saya gak takut. BSD saya gak takut, jago-jago pemusiknya. Ini kan gereja kesukuan gitu. Saya pikir takut gak bisa lagu saya. Akhirnya saya cancel. Pak Pujo, acara besok di cancel aja. Kenapa? Yo, Bapak gak dengar suara saya habis. Kalau suara habis gini saya mau nyanyi pakai apa? Enak bener nih manajer ngomongnya. Pakai suara hati, ngaco. Oncom gak ada suara hati keluar. Lalu manajer saya ngomong kayak gini. Coach Jason, yang penting hadir. Coba bayangkan hari ini Pak Budi undang saya gak hadir, kecewa gak dia? Kecewa. Walaupun suara saya habis, kalau saya hadir email tenang. Bener juga ya. Udah sebar brosur, pasang baliho kok, kasihan gerejanya. Ya udah deh. Besok acara jam berapa? Jam 5. Ya udah. Dulu saya tinggal di Gading Serpong, saya ke Jakarta, saya nggak sebutkan di mana. Datang jam 4 sore. Kenapa? Saya pikir datang 1 jam lebih awal. Kenapa saudara? Mau latihan. Saya ini paling gak demen ibadah tuh telat. Tadi saya datang loh kok, 8:30 udah di parkiran. Kenapa saudara? Bukan mau latihan, mau makan. Karena di ruang lantai 7 cuman gereja ini makanannya lengkap saudara. Roti, nasi, lu lengkap semua. Diberkatilah BSD, berkatnya dilimpahkan. Tepuk tangan kalau berkat, oh dasar doain makan semua. Sampai mana tadi ya? Oh ya. Saya datang jam 4, ternyata gerejanya kosong. Memuat 1000 kursi. Datang satpamnya.
Halo kok, mau kemana? Ke gereja pak, mau kemana lagi? Dia manggil saya Koko kan muka saya kayak cina glodok kan soalnya. Loh kok ibadahnya jam 6? Loh bukan jam 5. Jam 6 kok, 2 jam lebih awal. Karena kepagian gak ada yang nyambut saudara. Karena saya merasa bintang tamu, saya duduk di depan kayak hari ini. Karena kepagian mungkin, karena kepagian gak ada yang ngasih minum Pak Samsuri. Di sini mendingan, masih ada air putih Cleo. Gak apa-apa Cleo terus, gak apa-apa, sehat. Lain kali kok Budi kasih dong menu, jus jeruk, jambu, buah naga, segala macam. Bercanda kok, lain kali pikirin. Enak ngomong kayak gini. Saya diem, gak ada yang nemenin. Tiba-tiba ada seorang bapak tinggi, gede, gendut saudara. Rambut keriting kayak brokoli, ada kumisan. Saya gak tahu nih ya Bu Panjaitan dia marga mana, saya gak tahu. Saya percaya gak sama orang Batak suara kencang Bu. Ini kencangnya mungkin karena bawaan. Saya kan duduk di situ. Dia datang. Dia ngomong gini, tanpa intro loh. Hei anak muda, mau ngapain duduk di situ? Itu buat bintang tamu. Lah, saya siapa? Minimal tanya kayak Shalom, ini enggak. Saya ini orang gak mau ribut. Saya pindah sebelah ke belakang. Waktu dia belum mau pergi, saya panggil. Pak, mau nanya. Pemain piano Bapak datang jam berapa? Mau ngapain tanya-tanya pemain piano saya? Katanya. Loh, nanti kan saya mau nyanyi kesaksian pujian. Siapa yang suruh kamu nyanyi? Tambah bingung saudara saja. Saya sebutkan nama gereja yang ngundang istrinya kan Ibu Desi. Ngomong gini, waktu saya sebutkan yang ngundang Ibu Desi, mau ngapain istri saya ngundang-ngundang kamu nyanyi? Saya pengen jawab, lu tanya bini lu, gue juga gak tahu. Udah bingung saya mau jawab apa ini. Puji Tuhan, gak lama datang istrinya, Ibu Panjaitan pasti paham. Saya kasih tahu sama ibu-ibu di sini ya, ibu-ibu paling ramah di dunia itu ibu-ibu dari Batak, percaya sama saya. Dari ujung sana tuh Bu Panjaitan ya, kan kalau acara-acara besarnya orang Batak kan pakai sangkulan ya, itu sangkul belum beres tuh, goyang-goyang, Pak Jason gitu ya. Datang hampir saya, ternyata itu suaminya, karena dia ngomong ini, Papa. Waktu dia ngomong Papa, saya tahu ini gembalanya. Dipromosin, seneng-seneng saya juga. Papa, ini Jason loh Pak, lagunya lagi terkenal, sentuh hatiku, Tuhan punya cara, katanya. Ngefek gak? Ngefek gak? Enggak. Ditarik tangannya ke belakang, jelas-jelas saya berdiri di sini, mereka berbisik di sini. Maaf sekali lagi yang penonton online ya, orang Batak kalau berbisik kekencengan. Saya loh di situ. Dia ngomong gini, mengapain ngundang-ngundang orang Cina gak bisa nyanyi. Aduh saudara sakit di sini. Udah pura-pura bego aja lah, bodo amat dah. Akhirnya gak ngomong gini istrinya, Pak Jason saya mau ke belakang dulu ya, mau bersihin make up sama masak. Iya Bu, Pak Jason sama suami saya aja, mati lu sama suaminya. Maksud saya lu bawa aja laki lu ke dapur, lu bakar kayak terserah dah. Udah emosi saudara saya juga. Mereka pergi, gak lama datang pemain pianonya. Kalau kayak Valdo kan lagu saya dipelajari ya. Datang pemain pianonya dulu zamannya masih organ tuh, pakai organ. Saya hampiri, Bang, nama saya Jason, tolong dibantu ya Bang. Boleh! Ini kenapa sih gembala anak gua ngomong kencang banget sih? Emang gua budak tuh apa sih? Udah emosi tuh. Boleh Bang? Boleh, mau lagu apa? Lagu Sentuh Hatiku Bang. Lagunya gimana? Betapa ku mencintai. Saya gak tahu lagunya, deh. Katanya lagunya lagi terkenal. Saya ini kan bisa main piano. Maksud saya mau ngajarin saudara gak percaya saya bisa main piano ya? Saya buktiin nih. Pak Samsuri sini bentar. Sini. Ayo Pak Samsuri ke atas. Sini. Tadi kan gak dipanggil Rachel. Sini, ayo pinter. Pak Samsuri pegang mic saya ya. Bapak nyanyi. Kak mesti dibantu nih.
Makasih ya Mbak. Pak Samsuri ini kalau berdiri seperti melihat ada kemuliaan awan Tuhan saudara. Beneran saya merasa ada hadirat Tuhan ya. Saya ini bisa main piano, maksud saya mau ngajarin. Salah gak saudara? Pas saya pegang pianonya, dia ngomong apa? Kalau kamu bisa main piano, ya sudahlah kamu nyanyi sambil main piano saja. Loh, saya gak biasa bang. Kalau gitu cukup pegang-pegang saya katanya. Waduh. Bawa partitur lagunya gak? Bawa. Dulu kan kita masih bawa Alkitab ya, 2010. Saya keluarkan secara keras HVS dengan lirik lagu, dengan kunci-kunci nadanya. Saya tulis dengan jelas, sentuh hatiku nada dasar do sama dengan G. Berarti kunci G. Dia pencet kunci C. Bang ini kunci apa? Kunci C. Lah ini G bang. Saya gak bisa G, C aja. Ngaconya orang. G ke C itu jauh saudara. G, A, B, S, B, C, 5 nada. Suara saya lagi habis lagi. Bang gak nyampe suaranya. Dia ngomong apa? Kamu ini penyanyi, apapun jenis kunci harus bisa. Gue cekek dulu dalam hati gak bisa ngomong. Saya diam aja, ya udah terserah mas. Saya duduk sendirian saudara di sini. Saya telepon sambil nangis lagi. Pak Pujo, saya ini diundang untuk promosi ya. Diundang? Kenapa saya dimarahin Pak? Saya datang lupa, saya sungguh-sungguh Pak. Orang lagi stres dikotbahin sama manajer saya. Pak Jason ingatlah Kolose 3 itu 3. Apapun yang Bapak lakukan, lakukan buat Tuhan. Saya jawab bodoh amat, saya tutup saudara. Sepanjang itu saya doa nyembah, datanglah 1000 jemaat saudara. Banyak. Pas saya mau tampil nyanyi, Aminor. Gembalanya naik, memperkenalkan saya. Minimal saudara ya, memperkenalkan bintang tamu kayak gini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini kita akan diberkati oleh seorang pemuji dan lagu-lagu ciptaannya diberkat. Mari kita sambut Jason. Enak gak? Enak, ini enggak. Udah perutnya gede ke Gunung Himalaya Rachel, tangan dimasukin, mukanya songong lagi. Masa ngomong gini sama jemaatnya? Saudara, hari ini kita kedatangan yang ngakunya penyanyi. Waduh. Mari kita sambut namanya Jackson. Jason Jackson saudara. Pas naik ke atas, pindah mic, dia ngomong gini, jangan lama-lama, satu aja katanya. Di atas panggung, respon jemaatnya beda sama di sini. Kalau di sini bagaimana? Shalom. Kencang, di sana enggak. Shalom Bapak Ibu. Dek, saudara. Saudara ngerti nggak sampai sini? Tubuh saya lagi sakit, nggak lagi sakit, demam tinggi, radang tenggorokan. Kedua, jiwa saya udah tertolak sama gembala sama anak buahnya. Roh saya ngomong apa? Pasti tampil jelek nih. Saya cuma doa Tuhan, Tuhan tolong saya. Makanya saya sama kisah perempuan pendarat saya ngerti. Itu persis tiba-tiba sepertinya Tuhan lewat di depan saya ngomong gini, Jason jangan takut. Udah nyanyi dangdut aja katanya. Cocok lah kalau gitu. Gembalanya duduk di tempat Rachel tuh. Begini nyelondor, perut kayak gunung Himalaya gede saudara. Aminor, tahan. Saya liatin muka gembalanya dengan sedikit dendam terus sama saudara. Saya liatin gembalanya. Pak Gembala, apapun jenis kulitnya, mau hitam, mau putih, mau sipit, mau belok, suku Batak, suku Cina, Tuhan cinta ya Pak. Dia gini. Saya liatin mukanya. Hitam atau putih, kulitmu hitam, kulitku putih. Hitam atau putih, matamu bulat, mataku sipit, semuanya ini sayang. Dijawab sama gembalanya, Saudara tahu, hari itu tiba-tiba jemaat tepuk tangan saudara. Waktu jemaat tepuk tangan, masalah kedua, nyanyi apa? Masalah kedua siapa? Nyanyi lagu sentuh hatiku. Kunci Inggris, kunci C. Saudara terus terang saya udah gak nyampe nih. Makanya Rachel kalau udah tinggi suaranya, minta pertolongan Tuhan. Saya pasang kuda-kuda, ini Rachel belajar tinggi. Pasang kuda-kuda jadi tiru dosa. Pasang kuda-kuda, kepaksa saudara, kepaksa banget.
Saya coba bilang, Tuhan tolong saya, jangan permalukan saya. Kunci C. Ini kepaksa, jadi jangan ditiru ya Rachel dosa ini. Saya coba tutup mata saya udah gak mau latihan jemaat saudara. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup. Sampai ada ibu, saking tingginya saudara udah gak nyampe ini. Pas masuk rap, saudara pernah gak dalam hidup saudara rasanya gak mampu lagi? Rasanya di ujung tanduk, rasanya gak mungkin, pernah? Sama, di saat itulah engkau mengerti namanya berpegang sama Tuhan. Waktu rapnya saya udah gak nyampe, tiba-tiba itu 1000 jemaat bangkit berdiri semua saudara. Mereka angkat tangan sama-sama berdiri, nyanyi loh. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Hari itu Tuhan hadir saudara. Dan mereka dilawat Tuhan. Waktu saya pulang, 3 ibu orang Batak ngomong gini. Pak Jason, kenapa suaramu tinggi begitu? Katanya. Saya pengen jawab, ketinggian. Gak bisa ngomong. Tiba-tiba Yesus berhenti. Waktu Yesus berhenti, Yesus ngomong apa? Siapa yang menjamah jubahku? Muridnya ngomong gini, Tuhan teh jangan ngaco. Ini banyak orang. Gak sengaja kakak toel-toel, cepetan anak Yairus mati. Gak dijawab. Siapa yang menjamah jubahku? Udah, tadi saya gak sengaja, ayo cepetan. Yang ketiga. Siapa yang menjamah jubahku? Menurut Bapak Ibu teman-teman, Tuhan tahu pelakunya gak? Tahu. Dengarkan baik-baik jemaat BSD ya. Bukan Tuhan tidak menjawab doamu. Bukan Tuhan tidak mengerti pergumulanmu. Bukan Tuhan tidak mendengar doamu sekali lagi. Tuhan butuh respon dari kita. Karena respon iman kitalah yang akan mengerjakan yang tidak ada menjadi ada. Maka saudara firman Tuhan bilang apa? Tuhan itu setia dan adil. Kalau kita ngaku, Tuhan tuh respect sama orang ngaku. Kenapa Tuhan lebih sayang sama namanya cinta sama Daud yang udah berkali-kali bikin salah kacau buat saya. Karena dia itu hatinya apa? Lembut. Mau ngaku salah. Kenapa sampai roh Tuhan meninggalkan Saul? Karena tidak ada ketaatan. Dari belakang. Saudara kisah aslinya tuh sedih loh. Alkitab kita gak salah. Waktu saya ke Amerika, saya baru ngerti ceritanya. Diambil dari kitabnya Markus. Ternyata selama 12 tahun, gadis ini udah susah berjalan. Waktu dia tahu Tuhan lewat, dia pakai sekuat tenaga dengan kaki yang udah susah berjalan untuk mencapai Tuhan. Saudara pikir Tuhan diam aja? Tuhan tahu. Tuhan yang mendekat. Makanya jubahnya bisa tersentuh. Waktu Tuhan merasakan ada tenaga, ada kuasa yang keluar. Saudara kisah gini, Tuhan yang membungkukkan badannya. Tuhan yang merendahkan dirinya. Dan berkata, hai anakku. Saudara, pertemuan pribadi seorang perempuan pendarahan dengan Yesus membawa perubahan yang luar biasa. Pertama, tubuhnya sembuh seketika. Tuhan kalau kerja gak pernah setengah-setengah, sempurna dan selesai. Yang kedua saudara, jiwanya yang tertolak Tuhan pulihkan, betul gak? 12 tahun, berapa banyak orang berkata, kamu najis, kamu gak layak di sini, kamu pergi dari sini, bahkan diludahi, bahkan dihakimi saudara. Tidak ada tempat. Mungkin dia ngomong, Pak saya butuh obat, Pak saya butuh makan, Pak saya butuh minum. Gak ada yang peduli. 12 tahun berapa banyak air mata yang keluar dan tertumpah. Berapa banyak rasa sakit yang harus dia tanggung. Berapa banyak rasa pahit yang harus dia terima. Saudara bayangkan gak mudah. Jiwanya terluka. Waktu Yesus berkata, hai anakku. Perkataan hai anakku. Itu perkataan seorang bapak kepada seorang anak. Yang menerima dia tanpa syarat apapun masa lalunya. Apapun keadaannya. Yang ketiga yang terakhir. Alkitab mencatat. Selama 12 tahun. Gadis ini udah mendengar. Di kota sana Yesus melakukan mujizat. Yang buta bisa melihat. Di kota sana yang tuli mendengar. Di kota sana yang mati dibangkitkan. Di kota sana yang timpang bisa berjalan. Kapan giliran saya? Bukankah saudara sering bertanya.
Kok dia dipulihkan keluarganya, saya belum. Kok dia disembuhkan, kok saya belum. Kok dia diberkati, kok saya begini-begini aja. Berapa banyak pertanyaan dalam hidupmu engkau bertanya membandingkan dirimu kepada orang lain. Bapak Ibu teman-teman dengarkan baik-baik. Semua orang punya proses hidup masing-masing. Semua orang punya masalah masing-masing. Tapi orang yang menantikan Tuhan, percayalah waktu Tuhan akan datang dalam hidupmu. Yang ketiga, yang terakhir. Imannya dibangkitkan oleh Tuhan. 12 tahun masa pendarahan. Dalam satu kali waktu cukup caranya Tuhan. Tuhan pulihkan keadaannya. Saudara baca baik-baik. Berapa banyak hari itu banyak orang berbondong-bondong ikut Tuhan, betul? Sama. Berapa banyak orang ke gereja. Tapi ternyata Tuhan tidak mengenal engkau. Orang yang mungkin kau anggap enggak layak. Orang yang mungkin maaf kita hakimi. Ternyata tiba-tiba mendapatkan tempat. Mendapatkan tempat di hatinya Tuhan. Seorang perempuan pendarahan diingat oleh Tuhan. Dicatat oleh Tuhan. Dan namanya diangkat dalam kitab kehidupan wanita pendarahan. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian yang luar biasa dari kota Brooklyn, Amerika. Ada sebuah rumah sakit jiwa. Siapa di sini yang pernah pelayanan ke rumah sakit jiwa? Angkat tangan. 1. Siapa yang pernah pelayanan ke penjara? Sering. Saudara saya kasih tahu ya, pernah pelayanan penjara enggak? Belum. Pelayanan penjara sama rumah sakit jiwa mendingan penjara. Ke rumah sakit jiwa tuh gak enak. Saya pernah pelayanan ke Grogol. Waktu itu kita pergi bertiga. Waktu itu ada seorang bapak, sepanjang kita pelayanan lagunya lagu Rhoma Irama. Judi! Mau doa, Judi! Stres gak saudara? Saya ngomong gini, Pak, saya ajarin lagu gereja ya? Boleh! Kenapa nih orang stres saya bilangnya. Lalu saya ajarin, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tahu gak dia jawabnya gimana? Ningnang, ningnang, ningnang. Stres saudara. Lama-lama ada orang gila lama, ada orang gila baru saya pikir nih. Kira-kira rumah sakit jiwa kayak gitu ya. Di catatan yang saya punya dalam Google, ada sebuah rumah sakit jiwa dengan isi 36 orang sakit jiwa yang tidak pernah sembuh. Dan ada 6 orang volunteer sukarelawan dan dikisahkan adalah sukarelawan ke-7. Seorang anak muda, cinta Tuhan mula-mula datang dalam catatan begini. Saya adalah garam dunia. Saya adalah terang dunia. Biar kehadiran saya menerangi rumah sakit jiwa ini. Selama beberapa bulan kemudian ternyata tidak ada yang sembuh. Dia menangis, dia bertanya, Tuhan kenapa gak ada yang sembuh? Dia sedih loh. Bukankah Tuhan bilang saya terang dunia, saya garam dunia, kok gak ada yang sembuh? Tuhan ngomong gini, ingat ya saudara ya, ini catatan nih, ingat kok Budi. Kalau ada hamba Tuhan gampang nubuatan, gak pakai ayat firman Tuhan, jangan dipercaya. Jangan orang suka nubuatan, jangan. Pegang firman Tuhan, itu ya dan amin saudara. Tuhan jawab dengan firman-Nya, anakku ingatkah firman-Ku? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kamu lupa yang kedua. Ini yang di gereja lupa hari-hari ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu melayani orang gila. Kamu menganggap mereka sama seperti orang gila. Cobalah engkau melayani mereka seperti engkau melayani dirimu sendiri. Mereka berhak menerima sebagai manusia yang utuh. Baik Tuhan, mulai besok sembahlah aku di tengah-tengah mereka. Menurut saudara, gila gak perbuatan itu? Gila. Tapi dia taat saudara. Makanya ketaatan tuh Tuhan suka. Besoknya dia bawa salib. Sehabis orang gila ini makan, jam 1 dimasukkan sebuah ruangan namanya refreshing room. Dia pasang salib saudara. Ini bukan di belakang saya ya. Di belakang anak volunteer ini ada 36 orang gila kunci F. Dia sujud saudara seperti ini. Di depan salib nih. Dia angkat tangan. Jesus loves me. This I know. For the Bible tells me so. Little one to him belong. They are weak, but he is strong.
Dia bangkit berdiri, dia peluk satu orang gila. Yes, Jesus loves you. Yes. Wah, dengan air mata saudara, dia peluk, dengan walaupun bau gak apa-apa. Dia bergantian satu persatu, dia pelayani. Hari pertama gak ada perubahan. Hari kedua gak ada perubahan. Hari ketiga, tiba-tiba satu orang gila ikut menyembah Tuhan. Hari kelima, 2 orang gila ikut menyembah Tuhan. Hari ketujuh, 3 orang gila ikut menyembah Tuhan. Hari ke-30, 34 orang gila bersama-sama menyembah Tuhan. 3 bulan kemudian dokter menyatakan 34 orang gila disembuhkan. Karena ada satu orang yang memberikan hati dan hidupnya melayani orang-orang terbuang. Lewat gereja ini yang saya harapkan adalah jadilah gereja yang berbeda Pak Budi. Jadilah gereja yang bukan hanya sekedar komersil. Jadilah gereja yang menjadi jawaban dan harapan bagi banyak orang. Gereja adalah tempat untuk orang diperbaiki dan dipulihkan. Walaupun firman Tuhan berkata penghakiman dimulai dari gereja itu sendiri. Tapi percayalah, kita berdoa buat gereja ini. Dari tempat ini akan muncul penyembah-penyembah Tuhan yang dahsyat. Akan muncul orang-orang yang punya hati melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dari tempat ini nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari semuanya bangkit berdiri saudara. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Oh, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Sampai akhir hidup ku tetap menyembahmu Tuhan. Kami mau melayani Engkau. Seumur hidupku, sampai ku menutup mata, ku tetap menyembahmu, ku tetap. Biar kau dapati, biar kau dapati, ku hambamu yang. Mari jemaat Tuhan saja, engkau yang mengambil keputusan hari ini, dalam keadaanmu yang sedang berat hari ini. Mungkin kau sedang dalam titik terendah dalam hidupmu, kau sedang dalam lembah terkelam dalam hidup. Mungkin ada yang datang hari ini dengan sebuah perbuatan dosa. Saya mau katakan, hari ini ada seorang pribadi bernama Yesus yang menerima kita apa adanya. Mungkin hari ini kau sedang dihakimi. Kau merasa Tuhan, aku gak pantas. Tuhan, aku gak layak. Saya mau katakan, selama kau datang sama Tuhan, tidak ada seorang bapa menolak anaknya. Seberapapun buruk yang sudah engkau lakukan, seperti seorang anak bungsu datang kepada bapaknya yang mungkin dia sudah berbuat salah, tetap ada sebuah tangan yang terbuka memeluk engkau dan berkata, "Hai anakku, kembalilah." Hari ini angkat tanganmu, jemaat Tuhan saja dengan hatimu katakan, sampai akhir ku kan tetap Tuhan baik. melayanimu Tuhan. Sangat baik. Amin.
Andai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Ketika tangan kami terangkat, sebuah tanda bahwa kami perlu Engkau. Kami menyerah dengan seluruh kehendak Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, di dalam proses hidup kita, jangan pernah skip, jangan pernah tinggalkan, tetap bertahan dalam proses hidupmu. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam masalah yang kita hadapi, percayalah ada kebaikan, ada kemenangan yang sedang Tuhan siapkan. Kalau Tuhan sanggup menolong seorang perempuan pendarahan, Tuhan sanggup menolong yang bernama Jason hari ini, Tuhan yang sama juga sanggup memulihkan keadaan kita, saudara. Sebab itu jangan pernah menyerah atas hidupmu. Seperti Tuhan juga tidak pernah menyerah dengan engkau menunggu engkau kembali. Hari ini, terimalah janji dalam Tuhan Yesus. Ketika engkau mengangkat tangan dan berkata, Tuhan kami mau tetap setia, engkau akan melihat di depan sana, di dalam perjalanan hidupmu ada kemenangan demi kemenangan. Tuhan berkati gereja BSD Church Tuhan. Gereja ini adalah hatimu Tuhan. Gereja ini adalah perkenananmu Tuhan. Pakai gereja ini mewartakan kebaikanmu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk semuanya, silakan duduk. Bapak Ibu yang mau mendapatkan USB lagu-lagu rohani saya nanti ada di depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat BSD Church. Puji Tuhan, hari ini hari yang luar biasa. Kita bisa beribadah bersama di BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Care and Grow Community atau CG untuk Rabu 28 Mei 2025, Fellowship CG. Jadi semua CG akan digabung dan diadakan di Sport Club Green Cove jam 7 malam. Dan ada kabar gembira buat jemaat yang berdomisili di area Pamulang. Care and Grow Community akan hadir di area Pamulang pada bulan Juni. Jadi untuk jemaat yang berdomisili di area Pamulang, jangan lupa untuk hadir di Care and Grow Community. Menara doa onsite diadakan setiap hari Jumat jam 10 pagi di kantor sekretariat BSD Church, Ruko The Loop, Blok F nomor 2. Morning worship onsite diadakan setiap hari Sabtu jam 5 subuh di ruang Mandalika A samping lobi Hotel Kembesi BSD. Children of Blessing atau COBI Minggu 1 Juni 2025 jam 9 pagi dan jam 11 siang di Hotel Kembesi lantai 7. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk hadir kembali dalam ibadah raya Minggu 1 Juni 2025 jam 9 pagi dan jam 11 siang di Auditorium Gunung Salak lantai 6 Kembesi Hotel BSD bersama Pastor Hans Geni, salah satu founder Pesat Ministry. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa dan kunjungan, bisa menghubungi Sekretariat Gereja di 0811735757. Terima kasih untuk jemaat setia BSD Church, dan saya mengucapkan selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah di BSD Church. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bisa mengisi form anggota jemaat supaya kami mengenal dan melayani Bapak Ibu saudara-saudari lebih baik. Sekian news kegiatan sepekan BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan.